au tammit dhabti au kasratil adadi au mulazamatil marwi anhu au nahwi dzalik. Misaluhu hadisu Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faqad rawahu Muslimun bihadzal lafzi min tariqi Ibni Wahab wa rawahu Al-Baihaqi min tariqihi aidan bilafzi annahu akhadha bi uzunaihi ma'an khilafil ma'i alladhi akhadhahu li ra'si. Wa riwayati Baihaqi syahadatun bi anna rawihi an Ibni Wahab siqatun lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsaru minhu haitsu rawahu jama'atun an Ibni Wahab bilafzi riwayati Muslim wa alaihi fa riwayatul Baihaqi ghaira sahih wa in kana ruwatahu siqah li'adami salamatiha minasyudud. Iya, syukran barakallahu fikum ayyuhal ikhwan, Bapak Didi Mancang. Berikutnya adalah pembahasan syudud. Apa itu syudud? Yang mana pembahasan syad ini juga penting sekali, karena inilah yang menjadikan para ulama pun berbeda di dalam menghukumi suatu hadis. Kalau ada ulama yang menghukumi adanya syad, maka otomatis hadisnya menjadi dhaif. Adapun kalau berpendapat bahwasanya hadis ini tidak ada syadnya, tidak ada unsur mukhalafahnya, maka otomatis menerima hadis ini. Dan kita paham bahwasanya ikhtilaf di dalam menghukumi suatu hadis, maka itu merupakan sebab ikhtilaf dalam kesimpulan hukum. Inilah kenapa penting dalam masalah ilmu fikih itu memastikan keabsahan atau kesahihan sebuah hadis. Ya, maka di sini bisa kita pahami bahwasanya di antara sebab kenapa para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah fikih, karena ikhtilaf dalam apa? Mensahihkan hadis. Ya. Maka apa? Maka terjadilah perbedaan pendapat dalam hukum. Wasyudud, apa itu syudud? An yukhalifa siqatu man huwa arjahu minhu. An yukhalifa siqatu man. Man di sini kedudukannya sebagai apa, ikhwah? Fi mahal nasbin sebagai maf'ul bih. Iya. Bahasanya yang dinamakan syad adalah seorang perawi siqah menyelisihi yang lebih rajih darinya, yang lebih kuat darinya. Dalam hal apa? Imma bi kamalil adalah. Yang pertama bisa lebih rajih, lebih kuat dalam hal kesempurnaan adalah. Kesempurnaan adalah. Au tamami dhabti, atau kesempurnaan hafalan, kesempurnaan dobit. Jadi menyelisih yang lebih adil, lebih dobit gitu ya. Jadi ada rawi yang siqah, namun menyelisih rawi lain yang lebih adil dan lebih dobit. Wa kasratil adad, dan juga syad itu juga bisa menyelisihi apa? Yang lebih banyak rawinya. Ada satu rawi yang siqah namun menyelisihi para siqat,
Ya. Rawi yang siqah, contohnya ada rawi siqah yang menetapkan sesuatu namun para rawi siqah lainnya tidak menetapkannya. Maka ini namanya menyelisihi kasratul adad. Au mulazamatil marwi anhu, atau menyelisihi rawi yang lebih lama mulazamahnya kepada gurunya. Mulazamah marwi anhu, kan yang diriwayatkan darinya. Jadi ada mungkin murid yang setelahnya dia berguru hanya 1 bulan, ya, namun menyelisihi apa? Menyelisihi murid yang mungkin sudah belajar melazimi gurunya selama 4 tahun, 5 tahun. Ya, tentu yang diterima yang mana? Ya, yang lama ya. Nah, ini diantara apa? Arjah dalam hal kamalul adalah, tamamul dhabti, kasratul adad, dan mulazamatul marwi anhu. Au nahwi dzalik. Bukan pembatasan dan sebagainya. Namun kemarin ya kita pelajari di mana? Di Baikuniyah, inti syat itu kan menyelisihi yang lebih siqah, ya kan? Dan apa? Kasratul adad. Kasratul apa? Adad. Ada rawi 1 siqah namun menyelisihi 5 siqah. Contohnya apa, ikhwah? Misaluhu hadisu Abdullah bin Zaid. Contoh adalah hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis Abdullah bin Zaid ini dijelaskan annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Bahasanya Nabi itu mengusap kepala beliau dengan air apa? Dengan air selain apa? Selain air dari sisa apa? Tangan beliau. Annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Faqad rawahu Muslimun bihadzal lafzi, maka Imam Muslim telah meriwayatkan lafaz ini dari min tariqi Ibnu Wahab, dari jalur Ibnu Wahab. Jadi annahu masaha bi ra'si bima'in ghairi fadli yadihi ini adalah riwayatnya siapa? Imam Muslim dari Ibnu Wahab. Dan ada hadis yang lain yaitu warawahul Baihaqi min tariqihi, dan Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dari tariqihi. Tariqihi dhamirhi kembali ke mana? Kembali ke Ibnu Wahab. Jadi sama jalurnya Ibnu Wahab juga. Namun bilafdin annahu akhadha li udunaihi ma'an khilafal ma'alladhi akhadahu li ra'sihi. Nah, dalam riwayat Baihaqi itu disebutkan bahwasanya Nabi itu mengambil untuk kedua telinga beliau air selain air yang beliau ambil untuk kepala beliau. Kalau hadis yang pertama tadi dijelaskan apa? Ghairi fadli yadihi. Ya, ghairi fadli yadihi berarti apa? Berarti ya apa namanya? Dalam riwayat Imam Muslim ini berbeda dengan riwayat siapa? Imam Baihaqi. Nah, kalau Imam Baihaqi ini riwayatnya bagaimana ketika mau membasuh telinga itu pakai air yang
Baru, jadi setelah kepala apa? Ambil lagi. Ini yang apa, ikhwah? Ini yang syad. Wa riwayatul Baihaqi ini syadzah. Ini riwayatnya yang syadzah. Riwayat yang syadzah, yang mahfud, lawan dari syad apa? Mahfud itu adalah riwayat Muslim yang menunjukkan Nabi itu ketika mengusap telinga ya tidak mengambil air baru, tetapi apa? Ya sisa dari mengusap kepala. Jadi wa riwayatul Baihaqi syadzah. Li'anna rawiyahu karena ada anna ya. Li'anna rawiyahu an Ibni Wahab siqatun. Karena rawinya dari Ibnu Wahab itu siqah. Namun lakinnahu mukhalifun lima huwa aksaru minhu. Menyelisihi yang lebih banyak darinya. Jadi rawi-rawi siqah yang lain itu riwayatnya berbeda. Haitsu yang mana rawahu jama'atun. Jadi jamaah banyak ya, siqat jamaah. Itu meriwayatkan dari Ibnu Wahab bilafdi riwayati Muslim, dengan lafadz riwayatnya Imam Muslim. Wa alaihi, maka atas dasar ini fariwayatul Baihaqi ghairu sahihah. Maka riwayatnya Baihaqi itu tidak sahih. Wa in kana ruwatuha siqat, meskipun kalau dicek sanadnya ya wah ya, sanadnya rawi-rawi dari Al-Imam Baihaqi ini meskipun siqah, namun apa? Li adami salamatiha minasyudud. Karena tidak selamat dari syad. Berarti ini apa? Mukhalifahnya apa? Dalam hal kasratul adatnya, kasratul adat. Bukan menyelisih satu sama satu yang lebih siqah itu enggak. Ya bukan satu menyelisih satu enggak. Kalau satu menyelisih satu kan siqah menyelisihi yang ausak minhu. Itu dalam hal kuwah. Ya, kuwatul adalah wa dhabt. Tapi ini menyelisih dalam al-adat. Satu siqah menyelisihi banyak siqah. Dilanjutkan sekarang al-illah. Bapak Mas Okta, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wal ilatu wal qadihatu an yutabayyana ba'dal ba'si fil hadisi sababun yuqaddahu fi qubuli bi anna yatabayyana annahu maqtu'un aw mauqufun aw an riwayah fasikun aw sa'i hafdi al-hafdi aw mubtadi wal hadisu yuqawi bid'atahu wa nahu dzalik fala yuhkamul lil hadisi bisihati hina idin li adami salamatihi minal illatil qadihati. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kemudian berikutnya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an, wal illatul qadihah. Kita ingat ilah di sini adalah ilah qadihah yang memang bisa mencoreng kesahihan hadis. Apa itu? An yatabayyana ba'dal bahsi fil hadisi sababun yaqdahu fi qabulihi. Itu an yatabayyana menjadi jelas kapan setelah bahas, setelah diteliti gitu ya. Fil hadisi, dalam hadis tersebut ternyata apa? Menjadi jelas sababun, adanya sebab yaqdahu fi qabulihi, sebab yang mencoreng ya kesahihan hadis, yang mencoreng diterimanya hadis. Di sini ikhwah wal akhwat ada kata ba'dal bahas, menunjukkan ilah itu
memang harus ya diketahui dengan penelitian yang mendalam. Karena yang namanya ilah itu secara zahir enggak kelihatan gitu ya, ilah. Jadi ba'dal bahas. Bi an yatabayyana annahu munqati, setelah diteliti ternyata apa? Hadisnya munqati, terputus. Ini enggak kelihatan. Kalau enggak dicek, ternyata ada munqatinya di situ. Au mauqufun, au ternyata hadis itu enggak marfu ya ikhwah. Hanya apa? Mauquf saja sampai sahabatnya. Kita kan gitu ada hadis, oh ternyata hadis tersebut mauquf. Hanya berhenti sampai sahabat saja, tidak sampai Nabi, tidak marfu. Au anna rawiya fasik, atau ternyata rawinya fasik. Sayyul hifat au mubtadiun, ahli bid'ah. Wal hadisu yuqawi bid'atahu, dan ternyata isi hadisnya menguatkan kebid'ahannya. Wa nahu dzalik, dan semisalnya. Berarti beliau memang di sini memberikan beberapa contoh ilah ya. Fala yuhkamu lil hadis bi sihhahina idzin, maka tidaklah dihukumi hadis tersebut dengan sahih ketika itu ditemukan adanya ilah li adami salamatihi minal illatil qadihah, karena tidak selamat dari ilah yang mencoreng kesahihan hadis. Misaluhu hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita haid dan orang yang junub itu membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Janganlah membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Faqad rawahu Tirmidzi wa qala la na'rifuhu illa min hadisi Ismail ibni Ayyash an Musa bin Uqbah. Imam Tirmidzi mengatakan bahasanya saya tidak mengetahui hadis ini kecuali dari siapa? Dari hadisnya Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah ila akhirih. Fadhahirul isnad as-sihhatu, ya secara zahir sanadnya itu sahih. Lakinna illah, namun ada ilahnya. Apa ilahnya? Bi anna riwayata Ismaila an Hijaziyina dhaifah. Ternyata riwayat Ismail, ini ya kaidahnya, ternyata riwayatnya Ismail jika meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, ya, Hijaz itu mana ya ikhwah? Mekah, Madinah, ya. Itu adalah dhaifah. Nah, ini ada indikasi bahwasannya riwayatnya Ismail itu kalau dari Hijazin apa? Dhaifah. Wa hadza minha, dan hadis ini adalah di antaranya riwayat Ismail dari siapa? Hijazin. Wa alaihi fahuwa ghairu sahihin li adami salamatihi minal illatil qadihah. Maka atas dasar ini hadis tersebut tidaklah sahih karena tidak selamat dari illah qadihah. Nah, ini ternyata ilahnya kan ini. Riwayatu Ismail an Hijazin dhaifah. Nah, di sini. Jadi hadisnya apa? Dhaif. Berarti wanita haid boleh enggak membaca Al-Qur'an? Boleh. Yakin? Boleh. Ya, tapi boleh, tapi enggak boleh apa? Pegang mushaf. Kalau HP dihukumi mushaf tidak? Tidak ya? Tidak, beda ya? Beda. Jadi wanita haid itu boleh apa? Membaca Al-Quran, namun tidak boleh apa? Menyentuh mushaf. Berarti kalau membaca suruh bukakan suaminya dulu.
Pada saat itu suruh nutup itu ya. Ini terutama kita lihat seorang hafidhah kalau nggak murojaah sepekan aja itu ya. Hilang hafalannya itu ya. Ya, jadi boleh. Kembali membaca. Kalau junub bagaimana? Kalau junub itu kan bisa segera Pak, suci gitu kan ya. Bisa beda dengan haid gitu ya. Nah, bisa beda dengan apa? Beda dengan haid. Kalau haid kan nggak bisa langsung disucikan itu ya. Apa? Dalilnya ini dhaif Bapak nih. Dalilnya apa ini dhaif? Berarti kan kembali ke mana? Justru bahasanya nggak ada dalil kan gitu, nggak ada dalil yang melarang kan gitu. Nggak ada apa dalil yang melarang. Adanya adalah la yamassul Quran ila thahir. Janganlah apa? Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kalau dalam ayat kan la yamassuhu ilal mutahharun gitu. Hah? Itu umum, ya. Namun di sana ada khilaf dari para ulama tentang menyentuh apa? Mushaf. Memang jumhur, mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Tapi kalau pendapat Ad-Dhahiri, pendapat Ibnu Hazm, beliau mengatakan boleh menyentuh apa? Mushaf meskipun tidak dalam keadaan wudu. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh. Terutama imam 4 mazhab. Gitu ya. Iya. Di sini bisa kita lihat ya ikhwah bahwasanya betapa mendalamnya, betapa telitinya para ahli hadis. Sehingga mereka itu paham kalau riwayatnya dari Hijaziyin itu lemah. Sebagaimana ada kaidah yang kalau rawi ini setelah contohnya setelah kitabnya hilang maka lemah. Setelah kitabnya hilang atau kitabnya terbakar, berarti riwayat setelah itu kejadian kitabnya hilang atau terbakar maka riwayat hadisnya lemah. Ada juga contoh lain seperti ini meriwayatkan hadis ketika taghayyara bi akharah, yaitu hafalannya berubah ketika lanjut usia. Nah, berarti kalau riwayat hadis yang ketika umurnya sudah segini maka ini lemah seperti itu. Jadi memang ada apa? Ya ada mereka paham apa kaidahnya ya sehingga bisa menghukumi dengan apa? Dengan mengatakan bahasanya rawi ini di umur sekian sudah mukhtalit, hafalannya sudah apa? Sudah mukhtalit, sudah kacau itu ya. Namun di sini Allah alam apa kaidah para ulama kenapa kok dari Hijazin? Sebenarnya bukan Ismailnya tapi dari Hijazinnya gitu ya. Kenapa kok dari Hijazin itu bisa lemah? Ya, Allah alam tidak dijelaskan di sini. Ya, apakah itu berkaitan dengan tempat atau yang lainnya? Allah alam. Maksudnya itu orang-orang yang hidayah Hijaz itu lemah-lemah semua itu. Bisa seperti itu atau bisa apa? Bisa Ismailnya. Dilihat ya, banyak aspek. Nah, cuma sini kan nggak dijelaskan kenapa kok lemah gitu. Bisa jadi Hijazinya, mungkin dia dari ahli Hijaz mengambil rawi dari rawi-rawi yang lemah bisa. Iya. Nah, makanya kan dilihat dari orang-orang Hijaznya gitu. Orang-orang Hijaz. Itu orang Hijaz Mekah Madinah loh. Iya, ya. Iya. Iya.
Bisa jadi ya orang Ismailnya. Nah, ketika pindah ke Hijaz berubah itu kan bisa gitu ya. Fa in kanatil illatu ghaira qadihatin lam tamna min sihatil hadis au husnihi au hasanihi. Hasanati. Beda ya? Hasanati. Beda cetakan, iya. Beda cetakan. Di sini hak bukan tak. Situ apa? Oh tak, iya, beda cetakan. Sini apa? Iya, sama sebenarnya. Jika ilahnya tidak qadihah, maka tidak mencegah dari kesahihan hadis dan hasannya. Kayaknya yang benar punya saya. Nah, ya kan? Kan kembali domirhu itu kembali ke mana? Hadis. Iya. Min sihatul hadis ya. Au hasanatihi bukan. Ya di sini master juga master kan. Au husnihi. Kalau hasan itu kan dia sifat musyabbahah. Tapi kalau husnan itu berarti master. Kita ikut yang master sihah. Au husnihi. Misaluhu hadisu Abi Ayyub. Nah ini beliau memberikan contoh ilah yang ghairu qadihah. Hadisu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Di hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutinya, mengiringnya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Faqat rawahu Muslimun min tariqi Sa'ad ibn Sa'id. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur Sa'ad bin Sa'id. Wa illal hadisu bihi, ya. Dan ada ilahnya hadis ini li'annal imama Ahmada du'afahu. Nah ternyata ilahnya ada seorang imam yaitu Imam Ahmad mendoifkannya. Didoifkan oleh Imam Ahmad. Wa hadhihi l'illatu ghairu qadihatin. Dan ilah ini tidaklah mencoreng kesahihan hadis. Kenapa? Li'anna ba'dal a'immati wasaqahu. Ya. Karena apa ikhwah? Kalau Imam Ahmad kan mendoifkan Sa'ad bin Sa'id ya. Sa'ad bin Sa'id. Adapun sebagian ulama hadis yang lainnya itu mensiqahkan Sa'ad bin Sa'id. Apa alasan sebagian ulama mensiqahkannya? Li'anna lahu mutabi'an. Ini. Karena ada apa? Ada mutabi'nya. Kemarin yang kita bahas di Nuhbatul Fikar ya. Tentang mutaba'at wa syawahid. Mutaba'at dan syawahid. Mutaba'at itu kan sahabatnya apa? Sama. Nafsu sahabah ya. Kalau syawahid apa? Berbeda sahabatnya. Jadi ada mutabi'nya, ada penguatnya. Nah. Terlebih lagi ya ikhwah wal akhwat, wa iradu muslimin lahu fi sahihihi. Dan Imam Muslim itu membawakan hadis ini, hadisnya saat ini dalam kitab sahihnya, yadulu ala sihatihi indahu. Menunjukkan atas sahihnya hadis menurut Imam Muslim. Wa annal illata ghairu qadihatin. Maka ilah ini ghairu qadihah. Ini menunjukkan ya ikhwah, al-imam jarrah wa ta'dil itu berbeda, terkadang berbeda dalam menghukumi seorang rawi. Ya. Ba'duhu wasaqahu wa ba'duhum
dha'afahu. Sebagian ulama mensikohkannya dan sebagian yang mendhaifkannya. Dan ini contoh apa? Kalau ada imam yang lain yang mendhaifkannya, tapi kok sebagian imam yang lain mensikohkannya, ini contoh ilah yang tidak qadihah. Ya. Dilanjutkan Bapak Rohayadim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jam'u baina Wasfai sihati wal husni fi hadisin wahidin. Sabaqa anal hadisa sahiha qasimun lil hadisil husni wa Hasan. Hasani wa huma mutaghayirani walakinahu yamuru bina ahyanan hadisun yusafu bi annahu sahihun hasanun wa kaifa nufaku baina hadaini al wasfaini ma'at tagayuri bainahuma. Naqulu in kana lil hadisi tariqani fa makna dalika ana akadat tariqaini sahihun wasani hasanun fa jama'a fihi bainal wasfaini iktibaril tariqaini. Fa in kana lil hadisi tariqun wahidun fa maknahu at-taraddudu hal balagal hadisu martabatal sahihi au annahu fi martabatil hasan. Iya. Bagus, barakallahu fiik. Al-jam'u bainal wasfai, menggabungkan di antara dua sifat, yaitu as-sihhati wal husni fi hadisin wahid. Jadi menggabungkan dua sifat, yaitu sifat sahih dan hasan dalam satu hadis yang kita kenal dengan hasanun sahih atau sahihun hasan. Sabaqa annal hadisa sahiha qasimun lil hadisil hasan. Fahuma mutaghayirani. Telah berlalu bahwasanya hadis sahih itu adalah apa? Qasimul lil hadisil hasan. Itu adalah berbeda dengan apa? Hadis hasan. Fahuma mutaghayirani, maka keduanya itu apa? Berbeda. Jadi memang hadis sahih dan hadis hasan itu sama-sama apa? Makbul, ya. Namun keduanya itu berbeda. Ya. Karena kalau sahih intinya tamamu dhabti, sedangkan hasan khafifud dhabti. Walakinnahu yamurru bina ahyanan, terkadang ya melewati kita hadisun yusafu, maksudnya terkadang kita mendapatkan hadis yusafu yang disifati bi annahu sahihun hasanun, disifati dengan sahih hasan atau hasan sahih. Fakaifa nuwaffiqu, maka bagaimana menggabungkan baina hadzainil wasfaini, bagaimana menggabungkan antara dua sifat ini, ma'at taghayyuri bainahuma, bagaimana menggabungkan padahal itu berbeda antara keduanya. Naqul in kana lil hadisi tariqani. Nah ini, jika hadis itu memiliki dua jalur, dua sanad, fa makna dzalika, maka maknanya adalah anna ahadat tariqaini sahihun, salah satu dari dua jalur itu apa?
sahih, wasani hasanun, dan jalur yang kedua itu hasan. Ini kapan? Jika ada dua jalur. Fajama'a fihi bainal wasfaini aw fajumi'a fihi bainal wasfaini bi'tibari tariqaini. Maka dikumpulkan padanya dua sifat ini apabila ditinjau dari dua jalan. Yang pertama sahih, yang kedua apa? Hasan. Wa in kana lil hadisi tariqun wahid. Nah, ini juga jika hanya ada satu jalur ya ikhwah, satu jalan, fa maknahu at-taraddud. Nah, maknanya apa? At-taraddud. Apa taraddud? Ragu-ragu. Ya. Hal balaghal hadisu martabatas sahih? Apakah hadisnya itu sampai ke derajat sahih? Au annahu fi martabatil hasan? Atau apa? Hadis itu ya hanya sampai derajat hasan saja. Berarti kalau ragu ini berarti apa? Para ulama pun khilaf. Ba'dul ulama yusahihun wa ba'dul ulama yuhassinahu ya. Sebagian ulama mensahihkan dan sebagiannya apa? Menghasankan. Maka taraddud di sini. Jika ada dua jalur, hadisnya apa? Derajatnya adalah sahihun hasan atau hasanun sahih. Jika ada dua jalur, maka kuat mana dengan hadis sahih? Sahih saja. Maka kuat apa yang dua jalur ini? Karena sudah apa? Sahih ditambah satu jalur lagi apa yang hasan. Namun jika hanya ada satu jalur, maka kuat mana dengan hadis sahih? Kuat dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih kan nggak ada keraguan. Kalau ini apa? Taraddud, ada keraguan ini. Jadi nanti kalau ketika ditanya kuat mana itu ya? Ya, antara apa? Lebih tinggi mana derajatnya antara hadis sahih dengan hasanun sahih? Ya, hasanun sahih. Nah, kalau satu jalur itu maka apa? Satu jalur berarti ini di tengah-tengah. Kalau satu jalur ya, sahih, hasan sahih, hasan. Nah, itu ya. Kalau satu jalur. Tapi kalau dua jalur berarti ya, iya, sahih hasan dulu berarti baru sahih. Ya. Munqati'us sanad. Mas Ketut, tafadhal. Ya. Munqati'un sanadi alif ta'rifuhu ba aqsamuhu jim hukmuhu. Alif munqati'us sanadi huwa alladhi lam yattasil sanaduhu wa qad sabaqa anna min syurutil haditsis sahihi wal hasani an yakuna bi sanadin muttasilin fa wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin mursalun wa mu'allaqun wa mubdalun wa munqati'un. Al-amalu al-mursalu ma rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi lam yasma' minhu aw tabi'in. Atsani wal mu'allaqu ma hudhifa awwalu isnadihi wa qad yuradu bihi ma hudhifa jami'u isnadihi ka qawli al-Bukhari wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi fa amma ma yanquluhu al-musannifun kasahibil umdati masalan mansuban ila aslihi biduni isnadin fala yuhkamu alaihi bita'liqi hatta yang yundaru
Yundoro. Hatta yundoro. hatta yundara fil asli al mansubi ilaihi lianna naqilahu ghairu musnidin lahu wa innama huwa far'un wal far'u lahu hukmul asli. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kemarin telah kita bahas tentang mutasilus sanad ya. Jadi sebelum kita masuk ke syudud, sebelum masuk ke syad, kita telah bahas ittisalus sanad, gitu kan? Ittisalus sanad, baru syad dan illah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan munqati'us sanad. Ta'rifuhu, aqsamuhu wa hukmuhu. Yang pertama adalah munqati'us sanad. Apa definisinya? Huwa alladzi lam yattasil sanaduhu. Yang dinamakan munqati'us sanad, sanad yang munqati' adalah sanad yang tidak bersambung. Yang tidak bersambung sanadnya. Wa qad sabaqa anna min syurutil hadisis shahih wal hasan an yakuna bi sanadin muttasil, dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya di antara syarat hadis sahih dan hasan adalah sanadnya bersambung. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin, ada 4 ya ikhwah: mursalun, mu'allaqun, mu'dhalun, dan munqati'un. Ada mursal, ada mu'allaq, ada mu'dhal, dan ada munqati'. Mursal, mu'allaq, mu'dhal, dan munqati'. Fal mursalu ma rafa'ahu ilan nabi sallallahu sahabiyun lam yasma'hu minhu aw tabi'iyun. Jadi yang dinamakan hadis mursal adalah hadis yang sahabat itu mengangkatnya pada Nabi. Maksudnya adalah sahabat itu menisbahkan hadis tersebut kepada Nabi, ya. Lam yasma' minhu, yang mana sahabat itu apa? Tidak mendengar langsung dari Nabi. Jadi sahabat mengatakan qala Nabi, ya, qala Nabi SAW. Padahal sahabat apa? Padahal sahabat itu tidak lam yasma' minhu, tidak mendengar langsung dari Nabi, namanya mursal. Namun namanya mursal apa ini? Mursal sahabi. Makbul amla? Makbul. Kenapa makbul? Adalatus sahabah, gitu ya. Karena as-sahabatu udulun. Ini. Jadi mursal itu kan secara asal kan ditolak, kecuali mursalnya para sahabat. Atau mursal itu juga autabi'iyun. Atau mursal itu marofa'ahu tabi'i ilan nabi. Jika ada tabi'in yang mengatakan qala Nabi SAW, ini menunjukkan mursal. Tabi'in masa mengatakan qala Nabi. Berarti ada yang dibuang, ini mana? Sahabat. Berarti mursal itu yang dibuang di mana? Di akhir sanad. Di mana di sahabat di sini. Ini lawan dari mu'allaq. Kalau mu'allaq makhudifa awalu isnadihi. Sedangkan mu'allaq itu adalah yang dibuang dari awal sanad. Dari awal sanad. Waqad yuradu bihi, dan juga terkadang dimaksudkan dengan mu'allaq adalah ma khudifa jami'u isnadihi ka qaulil Bukhari. Bahkan di antara makna mu'allaq juga apa? Apa yang dihapus, dibuang semua sanadnya dari awal sampai akhir, itu juga mu'allaq ya ikhwah. Yang penting yang dibuangnya dari mana? Dari awal. Ka qaulil Bukhari, seperti ucapan Bukhari. Wa kana Nabi SAW yadkurullaha fi kulli ahyanihi. Ini Nabi SAW
itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan beliau. Imam Bukhari kok mengatakan apa? Qalil Bukhari karena Nabi. Apakah melihat Nabi ini? Melihat film Nabi enggak? Namun beliau sengaja. Jadi kalau kita lihat di Sahih Bukhari itu ada mu'allaqatul Imam Bukhari. Ada hadis-hadis mu'allaqnya Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari. Nah, mu'allaqnya Imam Bukhari ini sahih enggak kira-kira? Ya, sahih yang di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Kenapa mu'allaqat? Ya, kenapa Imam Bukhari kok membuang dari sanad awal sanad sampai akhir? Ya, para ulama menjelaskan di antaranya adalah karena sanad ini sudah dijelaskan di awal, di bab sebelumnya itu ya. Jadi bisa merujuk ke sanad sebelumnya itu. Jadi mu'allaqat Imam Bukhari itu sahihah ya, dihukumi apa? Sahih. Ya, seperti Imam Bukhari, terutama beliau sudah apa? Sudah menjelaskan hadis tersebut. Kan hadis itu kan mungkin ada satu hadis, ternyata hadis ini bisa ditaruh di bab toharoh, bisa ditaruh di bab zakat contohnya. Nah, itu ya. Nah, di bab sholat sudah dijelaskan sanadnya secara lengkap. Nah, untuk meringkas di kitab zakat tidak disebutkan apa? Sanadnya. Jadi di antara tujuan taklik itu ya, di antara tujuan taklik itu adalah ikhtisaron, untuk meringkas gitu. Meringkas. Fa amma ma yanquluhul musannifuna, adapun apa yang dinukil oleh para pengarang kitab musannifuna, para pengarang kitab hadis, namun bukan kitab pokok ya, bukan umdatul kitab, bukan maksudnya bukan apa? Bukan kitab rujukan utama. Contoh, kasahibil umdah, seperti ya pengarang kitab, pemilik kitab umdah, yaitu Umdatul Ahkam. Siapa pengarangnya? Ibnu Hajar Al-Maqdisi ya. Jadi kan kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengarang kitab Bulughul Maram itu ya. Abdul Ghani kalau siapa? Umdatul Ahkam. Nah, kalau Umdatul Ahkam itu kan apa? Mengumpulkan kitab-kitab dalam masalah bab fikih yang khusus Bukhari Muslim saja. Umdatul Ahkam ya. Ya, Umdatul Ahkam itu di antara para ulama menganjurkan setelah menghafal imam ataupun menghafal hadis arba'in, maka dianjurkan menghafal Umdatul Ahkam. Dan sebentar lagi nanti bulan apa itu ada musabaqah hafalan apa? Amir Sultan ya, hafalan hadis apa? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Jadi hadis fikih yang Bukhari Muslim. Contohnya ini ya, atau Bulughul Maram contohnya. Mansuban ila aslihi biduni isnadin, yang ia sandarkan kepada asalnya. Berarti disandarkan rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, mirip dengan hadis Arba'in Nawawiyah kan gitu. Kan disebutkan apa? Rawahu Bukhari wa Muslim. Biduni isnadin, tanpa menyebutkan apa? Sanad. Apakah ini juga mu'allaq? Ya, fala yuhkamu alaihi bitta'liq. Maka tidak dihukumi dengan mu'allaq. Tidak dihukumi apa? Mu'allaq. Karena di kitab aslinya itu apa? Lengkap sanadnya itu loh. Kalau merujuk di kitab Bukhari langsung, kitab Muslim, disebutkan apa? Sanadnya lengkap. Hatta yundara fi aslil mansubi ilahi, sampai dilihat pada apa? Asal kitab yang disandarkan padanya. Ya. Dilihat pada asal kitab Bukhari, Muslim contohnya. Nah, kenapa pemilik kitab ini kok tidak membawakan sanad?
ya li'anna naqilahu ghairu musnidin lahu, ya karena apa? Karena yang menukil sahibul kitab itu bukan musnidin lahu. Bukan apa? Bukan orang yang istilahnya musnidin lahu, yang punya sanad gitu. Karena kan ya kalau sudah sudah hadis dibukukan kan, maka ya sanadnya apa? Sanadnya tidak sebagaimana zaman dahulu. Sekarang kan sudah dibukukan, berarti ya sanadnya mungkin dia sudah membaca Sahih Bukhari ke Syekh siapa? Sanad Sahih Bukhari. Ada sanad juga, sanad Sahih Muslim. Namun bukan sanad dalam artian apa? Disebutkan dari sahabat sampai terakhir itu kan enggak. Itulah karena sudah dibukukannya hadis. Tapi juga penting untuk mengambil sanad Sahih Bukhari sebagaimana sanad qiraatul Quran, sanad qiraah. Wa innama huwa far'un. Nah, ini hanya apa ya? Far'un, cabang. Wal far'u lahu hukmul asal. Nah ini, dan cabang itu juga punya hukum apa? Hukum asalnya, yang merujuk ke kitab asal. Mu'allaqat. Nah, sekarang udah gimana, nggak perlu menghafal apa? Nggak perlu menghafal sanad ya? Ya, beda ya, kalau beda dengan ahli hadis. Kalau hadis ya harus menghafal sanad, karena juga menghukumi hadis kan harus apa? Kenal dengan para rawi. Setelah mursal, mu'allaq, kemudian mu'dhal. Mu'dhal adalah ma khudhifa min asna'i sanadihi. Jadi mu'dhal itu yang dibuang adalah di tengah-tengah sanad. Rawiyani fa'aksar. Ya, 2 rawi atau lebih. Alat tawali, yang dibuang 2 rawi ini adalah berurutan. Ini. Apa bedanya dengan munqati? Wal munqati'u ma khudhifa min asna'i sanadihi. Sama-sama ya, yang dibuang di tengah-tengah sanad. Namun berapa? Iya, rawin wahid fa'aksar. Rawin wahid au rawiyani fa'aksar la'alat tawali. Tapi tidak berurutan. Beda? Jadi sini makhudhifa min asna'i sanadihi rawin wahid au rawiyani fa aksar la alat tawali. Sama ya? Enggak ada tawalinya. Wahidnya enggak ada. Nah, kayaknya yang rajih ini. Soalnya kan cetakannya lebih baru ini. Revisi. Kan kemarin juga kita jelaskan kalau munqati itu minimal berapa? 1 rawi. Kalau mu'dhal 2 rawi kan gitu. Mu'dhal itu berapa? 2 rawi. Kalau ada satu yang munqati di tengah-tengah cuma 1 rawi kan enggak dinamakan mu'dhal. Tapi munqati. Rawin wahid au rawiyani fa aksar la alat tawali. Ma khudhifa min asna'i sanadihi rawin wahid au rawiyani fa aksar la alat tawali. Ya. Kita lanjutkan, waqad yuradu bihi, dan terkadang dimaksud dengan munqati itu apa ya? Kullu man lam yattasil sanaduhu. Ini munqati secara umum adalah apa? Setiap yang tidak bersambung sanadnya namanya apa? Munqati. Jadi terkadang kata munqati itu digunakan untuk semua. Fayashmalul aqsamal arba'ata kullaha, maka mencakup apa? 4 macam ini.
Ya, mutasil lawannya apa? Munqati. Munqati kan secara bahasa apa? Terputus kan gitu. Ya. Itu ya. Makna apa? Makna umum. Apa? Ya nggak boleh karena kita sudah belajar rinci ya. Oke, wa kullu man lam yattasil bihali. Nah, gitu kan. Itu masuk ke wa kullu man lam yattasil bihali. Isnaduhul munqati'ul awsali. Ya. Masih hafal enggak? Masih ya. Masih hafal. Rembat-rembat itu ya. Alhamdulillah. Rembat-rembat alhamdulillah. Daripada enggak nyerembat. Mancing dulu. Berarti kalau munqati saja bisa jadi dia mursal, mu'allaq atau mudhaf. Iya, itu kembali ke menurut istilah siapa gitu. Jadi kembali ke siaknya gitu. Siak. Maksudnya berarti kita paham maksud munqati di sini apakah munqati dalam istilah di sini ya? Ya. Atau munqati dia secara umum yang penting ada sanad yang terputus. Gitu. Misalu dari kama rawahul Bukhari qala haddatsana al-Humaidi. Siapa Humaidi? Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laisi yaqul sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbari. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati ila akhirih. Fa idza khudifa min hadha sanadi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu summiya mursalan. Kalau yang dibuang Umar namanya hadis apa? Mursal. Wa idza khudifa minhu Humaidi summiya mu'allaqan. Kalau yang dibuang adalah Humaidi namanya mu'allaq. Jadi Humaidi kan setelah Imam Bukhari ya, dari awal. Imam Bukhari enggak masuk dibuang, masa Imam Bukhari juga dibuang gimana? Enggak tahu. Enggak tahu nanti ini kitab mana gitu kan gitu ya. Ya. Dari awal jangan dari Imam Bukhari itu ya. Wa idza khudifa minhu Sufyan wa Yahya bin Sa'id sumiya mu'dolan. Sufyan dan siapa? Yahya. Berurutan enggak? Berurutan ya, maka dinamakan mu'dolan. Wa idza khudifa minhu Sufyan wahdah. Ya, jika yang dibuang itu Sufyan saja atau Ma'at-Taimi atau Ibrahim At-Taimi namanya apa? Munqati'an. Jadi kalau Sufyan saja kan satu ya. Nah, maka munqati. Atau Sufyan dan Ibrahim At-Taimi tidak berurutan, namanya juga munqati. Apa hukumnya? Hukmuhu wa munqati'u sanadi bi jami'i aqsamihi mardud. Maka munqati' sanad dengan seluruh macamnya itu mardud. Kenapa mardud? Lil jahli bihalil mahdhufi. Karena tidak tahu dengan keadaan yang dimakhdhuf, dibuang rawinya itu ya, bisa jadi apa? Bisa jadi dhaif. Karena enggak tahu apa? Yang dimakhdhuf ini bisa jadi dia dhaif. Siwa mayati kecuali. Nah, ini penting. Kecuali apa? Mursalus sahabi. Kecuali mursal sahabi ini dihukumi apa? Makbul. Yang kedua ternyata ada lagi mursalu kibarit tabi'in ingda kasirin min ahlil ilmi. Juga yang makbul itu mursalnya kibarut tabi'in menurut mayoritas ulama, kebanyakan dari para ulama. Idza adadahu mursalun akhar. Nah ini ternyata apa?
mursal dari kibarut tabi'in yang seperti Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, itu kan kibarut tabi'in. Ini makbul. Idza a'dadahu mursalun akhar, jika dikuatkan dengan mursal yang lain. Atau dikuatkan dengan apa? Amalun sahabi, amalu sahabiyin, atau apa? Amalan sahabat. Jadi ada amalan sahabat yang menguatkan hadisnya kibarut tabi'in tadi. Au qiyasun, atau dikuatkan oleh qiyas itu. Jadi kibarut tabi'in itu mursalnya diterima jika dikuatkan dengan mursal yang lain, amalan sahabat dan qiyas. Yang ketiga, al-mu'allaq. Ya, al-mu'allaq idza kana bi sighatil jazmi fi kitabin ulzimat sihatuhu. Oh iya, beda ya. Fi kitabin ultuzimat ya. Beda lagi. Ultuzima. Ultuzima. Ya. Intinya sama, iltizam gitu kan. Ultuzimat sihatuhu. Yang ketiga adalah mu'allaq. Hadis apa? Mu'allaq idza kana bi sighatil jazm. Jika dengan sighah jazm. Sighah jazm itu apa? Qala. Nah, qala Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sighah jazm. Lawannya adalah sighah tamrid, berarti an. Ya, apa? An. Atau ruwiya. Ruwiya itu sighah apa? Enggak jazm. Sighah an atau ruwiya atau qila itu sighah yang tamrid. Nah, jika mu'allaq dengan sighah jazm seperti ini, qala fi kitabin ultuzimat sihatuhu, dalam suatu kitab yang di situ apa? Pengarangnya itu berpegang teguh, maksudnya apa? Berkomitmen hanya memasukkan hadis sahih, kasahihil Bukhari. Nah ini, seperti sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari ya berkomitmen hanya memasukkan hadis yang sahih. Ternyata mursal, mu'allaq ada yang makbul ya. Ini mu'allaq apa yang makbul? Mu'allaqnya Imam Bukhari. Mu'allaqatul Imam Bukhari. Mursal sahabi. Ma jaa muttasilan min tariqin akhar wa tammat fihi syurutul qabul. Nah, ternyata ada juga munqati yang diterima apa? Ternyata ada jalur yang lain. Ma jaa muttasilan, ada jalur yang lain apa? Muttasil. Jadi ada suatu hadis jalur A munqati, tapi jalur B apa? Muttasil. Hadisnya diterima enggak? Diterima, tapi terimanya bukan karena munqati ini, tapi karena apa? Jalur muttasil ini tadi. Ada satu hadis ya, sama. Ada satu hadis, dua jalur. Jalur A ternyata apa? Putus munqati, tapi jalur yang lain muttasil. Wa tammat fihi syurutul qabul, dan sempurna padanya syarat-syarat diterimanya hadis. Iya, bisa asar, bisa fi'lus sahabi. Iya, namanya asar ya. Asar itu kan bisa bermakna qaul dan fi'il gitu. Ya. Namanya jazm Tamrid. Nah. Apa? Itu jazm. Jazm. Kalau tamrid itu berarti sighah-sighah yang meragukan gitu kan. Anak-anak juga termasuk kan dia.
an, ruwiya, kila. Banyak. Ya kembali ke kemarin, kembali ke cara mengetahui ittisalus sanad. Karain, tas terakhir kemarin cara mengetahui ittisalus sanad. Ya, berarti apa? Di Nasrawi atau Ayyanus Sarrawi atau Ahadul A'immatul Hadis. Sama keterangan dari para ulama atau dilihat dari umurnya. Dari umurnya juga. Dengan dengan bahas dengan penelitian. Nggih? Ada syahid dari yang mutasil. Seperti Hasan li ghairihi. Sebenarnya beda karena ini dia langsung makbul ya. Jadi karena ada mutasil. Ada mutasil. Jadi yang keempat ini beda kasusnya dengan Hasan li ghairihi. Kalau Hasan li ghairihi itu sama-sama munqati. Jadi ada hadis dhaif juga. Jadi namanya Hasan li ghairihi itu kan dhaif. Tapi kalau ja'a muttasilan ini kan berarti yang satu jalur itu makbul, yang satu mardud kan gitu. Jadi beda nggih? Beda. Dan memang benar hadis mursal itu diantara hadis yang bisa menguat menjadi Hasan li ghairihi. Di antara hadis mursal. Jadi hadis-hadis dhaif yang bisa naik ke Hasan li ghairihi itu hadis mursal, hadis mudallas. Ya, hadis apa? Mudallas. Yang penting di situ tidak muttaham bil kadzib dan atau kadzib kan gitu ya. Yang parah dhaifnya kan. Yang penting dhaifnya parah atau dhaifnya ringan kan gitu. Gitu ya. Jadi ini beda. Cuma di sini ya yang dipakai yang mutasil tadi. Ya diterima karena isi hadisnya sama gitu ya. Sama. Sebenarnya diterimanya itu bukan Bukan syarat yang munqati tadi gitu kan. Tapi diterimanya ya karena ada yang mutasil tadi gitu. Yang ini sebenarnya bukan menguatkan yang munqati sebenarnya. Istilahnya bukan menguatkan ya. Cuma menunjukkan bahasanya ya isi hadisnya kan sama dengan yang mutasil. Berarti kan ya sahih gitu. Sahih. Tapi sahihnya karena sanad yang mutasil tersebut. Itu ya, insyaallah besok kita lanjutkan tadlis. Oke. Ramadan masuk enggak? Hah? Libur. Biar bisa fokus. Perlu daurah Ramadan? Iya, nanti Bapak aku kisah nanti insyaallah yang yang penting daurahnya jangan pertengahan Ramadan ya.